Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Alfaruq Trakarna dengan NIM 233301516 dari kelas 3A. Sini saya akan membahas tentang teori bahasa dan otomata. Yang pertama, pengertian finite state automata atau FSA. Finite state automata atau finite state machine adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. Finite state automata FSA berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSA dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Selain itu, FSA memiliki sekumpulan aturan untuk berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. Perlu diketahui bahwa sistem finite state atau automata hanya dapat mengingat state terkini karena tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. Prinsip automata pada dasarnya digunakan untuk mengenali pola. Dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadi transisi. Pada saat transisi, automata dapat berpindah ke keadaan berikutnya atau tetap dalam keadaan yang sama. Prinsip automata memiliki dua status, status terima atau status tolak. Ketika string input berhasil diproses dan automata mencapai state akhir, maka statusnya adalah terima. Demikian juga sebaliknya. State automata dapat didefinisikan dengan persamaan berikut, yaitu ada key sebagai himpunan state, sigma yaitu sebagai himpunan simbol input, lalu ada fungsi transisi, ada S sebagai state awal, ada F sebagai state akhir. Kedua, karakteristik FSA. Setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Lalu yang kedua, ada transisi satu dari keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Yang kelima, jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Yang ketiga, ada cara kerja finite state automata. Finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Finite state automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal. Pada saat finite automata mulai membaca tab, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima. String merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Selanjutnya ada deterministic finite automata atau DFA. Dalam deterministic finite automata, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, berpindah state 0 atau kecil tidak diperbolehkan, artinya DFA tidak dapat A mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Deterministic finite automata atau DFA terdiri atas 5 tupel, yakni ada key himpunan state atau kedudukan, ada sigma sebagai himpunan simbol input masukan, ada fungsi transisi, ada state awal dan himpunan state akhir. Adapun sebagai contoh berikut, DFA sigma sama dengan 0,1 yang menerima semua string yang diakhiri dengan 0. Satu yang penting yang perlu diketahui pada jenis DFA adalah terdapat banyak kemungkinan pada sebuah pola, namun secara umum DFA dengan jumlah set minimum cenderung lebih kecil. Lalu ada non-deterministic finite automata NFA. NFA hampir sama seperti DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal berikut. Di NFA diperbolehkan terjadi perpindahan 0 atau kecil yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. NFA dapat menerima beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya beberapa hal yang tidak membuat NFA lebih unggul dari DFA. Jika kita membandingkan keduanya dalam hal kekuatan atau keduanya setara karena fitur tambahan di atas. NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda, selebihnya sama dengan DFA. Fungsi transisi pada NFA dapat didefinisikan sebagai berikut. Bisa dilihat. Berikut contoh NFA.
Ya, kurang lebih contoh NFA adalah seperti ini. Satu yang perlu diperhatikan pada MFA adalah ketika ada jalur untuk string input yang mengarah ke state akhir, maka string input diterima. Misalnya MFA ada beberapa jalur untuk string input. 00 karena salah satu jalur mengarah ke state akhir 00 diterima oleh NFA. Adapun studi kasus, ada transisi dengan tabel, ada contoh NFFA. Contoh NFFA ini ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, lalu ada 0,1, ada ini dan lain-lain. Lalu ada Q atau himpunan set, yaitu 5, ada sigma, himpunan itu 0,1, state awalnya di Q0 dan state akhirnya ada di Q3. Adapun definisi 1 dan definisi 2. Di sini ada dua definisi. Yang pertama itu diterima dan yang kedua itu ditolak. Untuk lebih lanjut, kita akan langsung saja mempraktekannya. Pertama-tama kita buka devlab, lalu masuk ke finite automaton. Lalu di sini ada ini, karena di sini kita key-nya atau himpunan set ada 6, itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini pun kita akan masukkan ya, ada Q0, Q1, Q5 ya, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Lalu kita lihat di sini himpunan state awalnya atau state awalnya adalah Q0. Maka di Q0 ini kita kita klik kanan, kita sebagai inisial, maka akan muncul tanda panah sebagai tanda bahwa Q0 adalah state awal. Lalu untuk state akhirnya, karena ada di Q3, maka kita klik kanan lalu tekan final. Nah, dia akan menjadi seperti ini, ada dua lingkaran di dalam Q3 yang menandakan bahwa Q3 adalah state akhir. Lalu kita lihat di tabel transisi, Q0 membaca Q1. Q0 membaca 1, hasilnya adalah 1. Q0 membaca 1 adalah 1. Kita tulis 1 di sini. Lalu ada Q0 membaca 0, hasilnya Q2. Tulis 2. Lalu selanjutnya ada Q1 membaca 1, hasilnya Q5. Q1 membaca 1, hasilnya Q5. Misalnya ada Q5, tulis di sini 1. Selanjutnya ada Q1 membaca 0, hasilnya Q1.
Q1 membaca di sini adalah ya loop. Lalu Q2 membaca 1 adalah Q3. Q2 membaca 1 adalah Q3. Lalu ada Q2 membaca 0, hasilnya adalah Q2. Maka di sini hasilnya akan looping. Selanjutnya Q3 membaca 1 adalah Q5. Q3 baca 1 hasilnya adalah Q5. Lalu di sini ada Q3 membaca 0 adalah Q2. Lalu selanjutnya adalah Q4 membaca 1 sama dengan empty atau kosong. Q4 membaca 0 sama dengan Q5. Lalu yang terakhir Q5 membaca 1 adalah Q4. Lalu ada Q5 membaca Q1 adalah Q1, membaca 0 adalah Q1 dan Q3. Q1 dan Q3. Setelah jadi mesin ini, lalu kita lihat di contoh NFA sudah sama. Lalu kita lihat di depresiasi 1 dan depresiasi 2. Di sini ada yang diterima dan ditolak. Lalu kita coba input. Get input lalu multiplan. Kita input di sini adalah yang ada di sini. Pertama kita akan coba yang diterima, yaitu 00101. Ya, kita lihat diterima. Lalu kita cari yang ditolak, itu 0101. Lalu setelah ini jika kita ingin melihat bagaimana dia berjalan, kita chat step with closure, klik input, kita misalkan mau yang ditolak 10101. Oke. Nah, sini kita lihat Q0 ke 1
Berarti step akhirnya harus ada di key 3. Step, step, step diterima. Jika 1010 maka akan diterima. Karena dia tidak berakhir di key 3, maka bukan di final set, dia berakhir di key 5, maka inputannya akan ditolak. Kita coba yang diterima. Oke, yang terima itu 1010. Nah, accept, diterima artinya. Nah, kita bagaimana supaya kita bisa melihat jalannya sebuah mesin yang diterima? Kita masuk ke input, kita step with closer. Kita step with closer karena kita ingin tahu input yang diterima berjalan seperti apa, maka kita masuk ke 01. Oke, lalu kita lihat Q0 baca 1 di sini. Lalu tekan step selanjutnya ada Q1 membaca 0, dia looping. Terus step selanjutnya dia baca 5 dan akhirnya berakhir di Q3 atau final state, akan diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.